Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Alsafrianti dari kampus IKIP Budi Utomo Malang dengan jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya membuat video inovasi pembelajaran via Zoom dengan materi teks eksplanasi. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, pertemuan siang ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi peristiwa-peristiwa. Ya, benar. Saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Biasanya itu contohnya itu seperti bencana banjir. Nah, dalam teks eksplanasi itu harus berisi tentang fakta-fakta. Harus bisa menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Contohnya kan banjir tadi. Mengapa? Mengapa bisa terjadi banjir? Lalu bagaimana akibat yang terjadi? Bagaimana akibat yang muncul dari peristiwa tersebut dan mengapa peristiwa itu terjadi? Maksudnya mengapa banjir itu terjadi? Seperti itu. Lalu teks eksplanasi itu juga tidak hanya tentang bencana alam, tetapi juga bisa penjelasan bagaimana proses terjadinya pelangi atau tentang proses terbentuknya hujan. Tapi bukan hanya itu, bisa juga mengenai pelajaran biologi di tingkat dasar mengenai proses terjadinya fotosintesis atau mengenai alur proses dari suatu rantai makanan hingga proses evolusi kupu-kupu atau katak. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi harus berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah, yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, merupakan penjelasan secara umum mengenai fenomena yang terjadi. Pernyataan umum ini berperan besar bagi teks eksplanasi karena di dalam pernyataan umum ini membahas atau menjelaskan bagian yang mengenai apa itu banjir dan bagaimana proses terjadinya banjir. Lalu yang kedua, penjelasan atau urutan sebab dan akibat. Bagian ini menjelaskan secara lebih detail dan terperinci mengenai topik yang dibahas dalam tulisan. Biasanya disajikan secara urut dan jelas menggunakan teknik sequence markers, seperti yang nanti disebutkan dalam ciri-ciri. Yang ketiga, interpretasi, bagian penutup. Jadi interpretasi ini tidak harus disertakan dalam tulisan. Kenapa? Karena biasanya berisi tentang kesimpulan atau opini dari penulis mengenai topik yang diambil. Jadi tidak wajib, tidak harus dimasukkan dalam tulisan. Lalu yang selanjutnya, kaidah penulisan teks eksplanasi. Yang pertama, memiliki sifat yang umum. Jadi nggak hanya fokus pada manusia. Lalu yang kedua, menggunakan istilah ilmiah khusus dalam tulisan. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif atau verba material dan verba relasional. Kalau verba material dan relasional belum jelas, nanti kita diskusikan di materi yang akan datang.
Yang keempat, ditulis dalam bentuk kalimat pasif. Yang kelima, adanya konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi waktu itu seperti contohnya pertama, kedua, selanjutnya, dan terakhir, yang menunjukkan waktu. Lalu yang konjungsi kausal itu seperti sebelum, sehingga, jika, maka, dan bila. Yang terakhir, jenis teks ini ditulis untuk membuat justifikasi atau pembenaran. Harus benar-benar nyata adanya, harus berdasarkan fakta. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, tulisan teks terdiri dari gambaran secara umum, urutan proses sebab akibat, serta interpretasi. Seperti yang ada di struktur teks eksplanasi tadi, jadi harus secara umum, lalu urutan proses sebab akibatnya juga harus berdasarkan fakta, dan interpretasinya yang tadi tidak harus ditulis dalam tulisan. Lalu yang kedua, membuat informasi faktual, artinya kejadian yang nyata terjadi. Harus benar-benar terjadi kejadiannya. Tidak boleh memanipulasi data. Lalu yang ketiga, bersifat informatif dengan tidak mencoba mengarahkan pembaca pada opini tertentu. Lalu yang keempat, adanya urutan atau sequence markers. Seperti yang ada konjungsi waktu sama klausa yang di mana ya tadi? Saya lupa. Di kaidah penulisan. Nah, lalu selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Jadi, kalian harus menemukan topik yang terjadi. Seperti kalau misalkan yang kemarin itu ada banjir di Batu, nah itu bisa diangkat menjadi topik. Itu kan nanti kalian bisa mewawancarai atau mencari data-data dari orang-orang sekitar. Lalu yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi. Struktur teksnya ada identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Lalu yang ketiga, mengumpulkan referensi. Mencantumkan fakta dan data yang kalian kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Jadi nanti fakta dan data yang kalian kumpulkan itu kalian masukkan ke dalam yang langkah-langkah kedua, rancangan kerangka teks itu tadi. Lalu yang keempat, mengembangkan teks. Teks eksplanasi itu harus dikembangkan, tetapi harus tetap dalam fakta, tidak boleh kayak menambah-nambahi atau melebih-lebihkan gitu. Bisa dikembangkan tapi harus dalam fakta. Lalu yang kelima, menyunting teks. Menyunting teks itu seperti kalian membaca atau memeriksa lagi tulisan kalian, karena takutnya kayak ada salah kalimat atau salah-salah kata, itu biar bisa dibenarkan terlebih dahulu sebelum atau mau dipublish atau kalau misalkan tugas dikumpulkan ya. Jadi kalian harus membaca lagi sebelum kalian kumpulkan. Supaya menghindari kesalahan kalimat atau kata. Lalu yang selanjutnya. Nah, ini contoh teks eksplanasi. Panjang sekali ya. Saya tidak akan membacanya, tapi saya akan menjelaskan bagian-bagian unsurnya, strukturnya. Jadi yang paragraf pertama, mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber. Nah, itu kan menjelaskan apa sih banjir itu termasuk pernyataan umum. Jadi paragraf pertama itu adalah pernyataan umum. Lalu
Lalu pernyataan umum itu didukung oleh beberapa fakta yang menjadi penyebab banjir itu di paragraf 2. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi, sehingga itu kan akibatnya, akibat dari banjir. Nah, itu sudah masuk urutan sebab akibat sampai paragraf 4 yang pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Nah, itu sudah masuk urutan sebab akibat. Jadi, setelah pernyataan umum, nanti pernyataan umumnya didukung urutan sebab akibat di paragraf 2 sampai paragraf 4. Lalu yang paragraf terakhir itu, yang banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia, itu masuk interpretasi. Itu berisi tentang simpulan mengenai bencana banjir dan bagaimana kita harus menyikapinya. Yang tadi tidak harus dicantumkan dalam tulisan, itu interpretasi itu yang paragraf 5 itu tidak harus dicantumkan dalam tulisan. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang teks eksplanasi. Apakah ada yang belum jelas? Saya kira sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum jelas, kita bisa diskusikan kalau sudah masuk tatap muka saja ya, karena kan ini belum memungkinkan kondisinya buat tatap muka ya. Ya. Iya. Ya udah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Apabila saya banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.